takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Shalom teman-teman Naposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Udah nyiapin agenda apa aja nih untuk hari ini? Oh iya, jangan lupa persiapan diri juga untuk ibadah kita besok ya. Mari sebelum memulai renungan, kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Tuhan, ada banyak hal yang sudah kami rencanakan pada hari ini. Namun sebelumnya ya Bapa, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan oleh damai sejahtera-Mu, sehingga kami dapat memahami Tuhan isi hati-Mu serta melaksanakannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, renungan kita hari ini judulnya adalah memelihara pikiran. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Boleh teman-teman buka bersama di Alkitabnya dan aku akan membacakan bagi kita semua. Judul perikopnya berkat dari hikmat. Ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Teman-teman, bersandar pada pengertian diri sendiri sering dikaitkan dengan pikiran. Jika dikatakan jangan bersandar pada pengertian diri sendiri, itu bukan berarti kita diarahkan untuk tidak berpikir. Tapi Tuhan memberikan kita otak yang unik dan ajaib, karena Tuhan mau kita memikirkan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Bagaimana supaya pikiran ini terarah kepada Tuhan? Nah, pasti sering dengar kan doa sebelum memulai khotbah atau doa berkat. Pasti ada kata damai sejahtera. Nah, sekarang mari kita baca Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu kuncinya teman-teman. Agar pikiran kita terpelihara, yaitu damai sejahtera dari Allah. Nah, yang menjadi perenungan kita adalah, sudahkah kita membuka hati kita untuk damai sejahtera itu? Atau kita masih menutup hati kita karena mungkin terlalu nyaman dengan pengertian kita sendiri? Hal paling sederhana tentang kekhawatiran, kekecewaan, atau kemarahan. Hal-hal ini timbul karena kita terfokus kepada kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita, bukan lagi terfokus kepada kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini disebabkan karena kita tidak membiarkan hati kita dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah. Kita terlena dengan pemikiran-pemikiran kita dan akhirnya tanpa kita sadari, kita menunjukkan sikap ketidakpercayaan kita akan rancangan Tuhan dengan kemarahan yang tadi, kekhawatiran, dan kekecewaan kita. Maka bukalah hatimu untuk damai sejahtera dari Allah. Maka Ia akan mengubahkan hatimu dan pikiranmu pun diperbaharui. Dan seharusnya inilah yang kita pikirkan sebagai orang-orang percaya. Mari kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lebih daripada sekedar positive thinking, tapi hal-hal yang kita pikirkan sebagai orang percaya haruslah hal-hal yang didasari oleh keimanan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Gimana? Sanggupkah kita? Kita akan sanggup apabila damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kita. Maka sediakanlah waktu kita. Kita boleh ambil 15-20 menit atau 30 menit. Berdiamlah di dalam Tuhan. Biarkan damai sejahtera Tuhan menyelidiki hati kita. Terimalah jika Tuhan mendapati ada banyak amarah yang tersimpan di dalam hati kita. Akuilah jika Tuhan mendapati ada banyak kebohongan di dalam hati kita. Ada banyak kekecewaan yang disebabkan oleh pengertian kita sendiri. Biarkan Tuhan mengubah hati kita dan memperbaharui pikiran kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Benar ya Bapa, sulit buat kami Tuhan untuk mengontrol pikiran kami ya Tuhan. Namun dari perenungan firman-Mu Tuhan hari ini kami mengetahui bahwa kami butuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan biarlah itu ya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga kami benar Tuhan memikirkan hal-hal yang Engkau kehendaki saja ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami bersandar pada pengertian kami sendiri. Bahkan kami nyaman dengan itu. Ampuni kami Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus, Kau yang menuntun kami, mengingat kami, dan menjaga setiap langkah kami. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.